Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semuanya mahasiswa FST? Tetap semangat ya. Dalam pertemuan data science kali ini kita akan membahas tentang pemodelan klasifikasi. Untuk pokok bahasannya, yang pertama itu membangun skenario model, ada mengidentifikasi teknik pemodelan. Kemudian yang kedua, menentukan teknik pemodelan yang sesuai dengan karakteristik data dan tujuan teknis data science. Kemudian yang ketiga, menyiapkan skenario pengujian. Kemudian pokok bahasan kedua, membangun model klasifikasi. Di situ ada menyiapkan parameter model. Yang pertama ada skenario pemodelan. Ada pembagian data, ada train validation split. Pembagian data sangat sering ditemukan dalam pembelajaran mesin. Dengan melakukan pembagian data, kita menemukan hiperparameter terbaik untuk model yang digunakan. Dengan kata lain, pembagian data dapat membantu mengurangi risiko underfitting maupun overfitting yang seringkali ditemui oleh nilai hiperparameter yang kurang baik. Selain itu, pembagian juga dapat digunakan sebagai indikator baik atau buruknya kemampuan model prediktif. Untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, secara umum data dibagi menjadi tiga bagian, yaitu data latih atau training data. Kemudian yang kedua, data validasi atau validasian data. Yang ketiga, data uji atau testing data. Yang pertama, data latih atau biasa disebut dengan training data, merupakan bagian data yang digunakan saat melatih model. Selanjutnya, yang kedua ada data validasi atau validation data, adalah data yang digunakan untuk mengevaluasi model yang telah dilatih dengan training data. Dengan menguji model yang telah dilatih menggunakan validation data, performa model-model dengan hiperparameter berbeda akan dibandingkan dan diketahui hiperparameter mana yang menyebabkan underfitting, overfitting, dan yang menghasilkan fit model terbaik. Selanjutnya yang ketiga ada data uji atau testing data. Merupakan data yang digunakan untuk menguji performa suatu algoritma pembelajaran mesin satu dengan yang lainnya. Misalkan membandingkan performa algoritma logistic regression dengan algoritma support vector machine atau SVM. Dalam klasifikasi digit MNIST, namun dalam beberapa literatur data validasi sering dianggap sama dengan data uji. Selanjutnya, untuk penggunaan pembagian data menjadi kewajiban dalam menangani data yang jumlahnya besar. Hal ini dikarenakan jika data yang digunakan sedikit, model akan dilatih pada training data yang lebih sedikit juga, dan menyebabkan tidak terlatihnya model dengan baik. Selain itu, validation data yang sedikit juga menyebabkan generalisasi model menjadi terlalu optimis atau dikatakan menjadi bias yang tinggi. Secara umum, untuk pembagian presentasi data, untuk data, validation data yang sering digunakan adalah 66%, 33%, 66% dibanding 33%. Kemudian 75% dibanding 25%, dan 80% dibanding 20%. Ini adalah bahasa pemrograman Python tentang pembagian data yang dapat dilakukan menggunakan pustaka scikit-learn.
Nah, ini adalah kode programnya untuk kode training validation split. Nah, di mana X merupakan fitur input, Y merupakan label output, dan train size merupakan berapa persen dari datasheet yang akan digunakan menjadi training data X train dan Y train. X train dan Y train merupakan pasangan fitur input dan label output dari training data, sementara X test dan Y test merupakan pasangan fitur input dan label output dari validation data atau testing data. Nah, misalkan datasheet berjumlah 1000. Ketika train size ditentukan sebesar 0,7, maka akan terdapat 7000 fitur input dan label output training data, dan 30.000 sisanya merupakan fitur input dan label output validasi data atau testing. Pembagiannya dapat diilustrasikan pada gambar 2 di bawah ini. Di situ ada X train dan Y train. Kemudian dibagi menjadi X train ada panjang spal, kemudian lebar spal, panjang petal, lebar petal. Kemudian Y train ada kelas. Nah, training data dan testing data masing-masing 70%. Pembagian data ada K-vote cross validation. Ya, selain train validation split, terdapat metode pembagian data lain yang sering ditemui dalam pembelajaran mesin, yaitu K-vote cross validation. Metode ini sering digunakan ketika ukuran datasheet tidak terlalu besar. K-vote cross validation bekerja dengan melatih dan mengevaluasi model pada sejumlah K kombinasi training data dan testing data yang berbeda. Nah, dengan demikian model dilatih dengan data yang tidak terlalu besar akan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan train validation split. Ingat bahwa train validation split tidak baik jika digunakan pada data yang tidak terlalu besar. Nah, ini adalah ilustrasi fivefold cross validation. Ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, dan iterasi 5. Kemudian yang warna hijau adalah training data dan warna oranye adalah validasi data. Nah, sebagai contoh misalnya terdapat data sebanyak 100.000 dan ditentukan nilai K sama dengan 5. Maka indeks pembagian data untuk setiap iterasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, iterasi 1. Ada indeks training data 20.000 ya, sampai dengan 100.000. Nah, indeks training data 20.001 sampai 100.000. Kemudian indeks testing data 1 sampai 20.000. Kemudian selanjutnya iterasi 2 ada indeks training data 1 sampai 20.001 ditambah 40.001 sampai dengan 100.000. Indeks testing data 21 ya, 20.001 sampai dengan 40.000. Selanjutnya indeks iterasi 3, indeks training data 1 sampai 40.000 tambah 60.001 sampai 100.000. Kemudian ada indeks testing data 40.001 sampai dengan 60.001. Kemudian untuk iterasi 4 ada indeks training data 1 sampai 60.000 ditambah 80.001 sampai 100.000. Kemudian indeks testing data di iterasi 4 60.001 sampai 80.000. Iterasi 5 indeks training data 1 sampai 80.000. Indeks testing data 80.001 sampai 100.000. Nah, pada bahasa pemrograman Python, K-vote cross validation dapat dilakukan dengan menggunakan pustaka scikit-learn dengan menjalankan potongan kode berikut ya. Bahasa Pythonnya untuk kode K-vote cross validation.
Selanjutnya menentukan langkah eksperimen. Nah, setiap algoritma dalam pembangunan model memiliki parameter tertentu. Untuk mendapatkan model terbaik diperlukan eksperimen dengan beberapa variasi parameter. Parameter yang menghasilkan model dengan performa terbaik akan dipilih. Terdapat beberapa strategi pencarian parameter yang menghasilkan model terbaik. Yang pertama ada best guess, kemudian yang kedua ada one factor attempt, kemudian yang ketiga ada grid search. Nah, ini adalah ilustrasi pencarian parameter terbaik, ya. Best guess, kemudian ada one factor attempt, kemudian ada grid search. Selanjutnya ada parameter evaluasi. Parameter evaluasi. Selanjutnya ada parameter evaluasi. Untuk mengetahui performa model yang dibangun diperlukan parameter evaluasi. Terdapat beberapa parameter evaluasi berdasarkan jenis tasnya. Yang pertama ada task klasifikasi. Ya, ini adalah beberapa parameter evaluasi, yaitu ada akurasi, presisi, recall, sensitivity, specificity, kemudian ada event measure, kemudian yang kedua ada task regresi. Beberapa parameter evaluasi MSI, kemudian ada maple. Kemudian yang ketiga task clustering. Beberapa parameter evaluasi ada Silhouette score. Kemudian selanjutnya ada metode klasifikasi. Nah, di metode klasifikasi di sini ada logistic regression. Di sini logistic regression adalah algoritma regresi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Algoritma merupakan pengembangan dari algoritma linear regression dan bekerja dengan mencari logistic function atau fungsi logistik yang dapat membagi data menjadi dua kelas dengan baik. Mengapa dikatakan pengembang dari linear regression? Nah, di sini ada linear regression. Nah, ada grafiknya. Di situ ada kelas negatif, kelas positif. Semakin ke kiri adalah kelas negatif dan ke kanan adalah kelas positif. Nah, di sini adalah misalnya tentang tumor ganas, ya, dan ukuran tumor. Jadi ukuran tumor yang semakin besar akan menyebabkan tumor semakin ganas juga. Nah, semakin kanan ukurannya akan semakin besar. Itu adalah tingkat keganasan ukuran tumor. Nah, pada gambar di atas, garis hijau merupakan garis linear regression yang memiliki filter baik untuk 8 titik data. Dan garis linear di atas terlihat dapat mengklasifikasi kelas tumor ganas dan tidak ganas dengan benar. 4 tumor tidak ganas berada di kiri garis threshold dan 4 tumor berada di garis kanan garis threshold. Namun ketika terdapat outlier pada data, fit terbaik dari linear regression akan menghasilkan prediksi yang buruk. Nah, ini adalah linear regression yang gagal membentuk model yang baik. Nah, ini selanjutnya ada grafik logistic regression berhasil membentuk model yang baik. Nah, logistic function yang membentuk garis hijau pada ilustrasi di atas, ya, grafik atau gambar di atas, dapat dibentuk dengan mensubstitusi linear function ke dalam sigmoid function. Dengan menggunakan logistic function, data yang dimiliki akan direpresentasikan ke dalam bentuk fungsi sigmoid. Nah, karena menggunakan basis sigmoid function, output dari logistic function juga mendapat sifat dari sigmoid function, yaitu untuk setiap input X, maka output Y akan selalu berada di dalam rentang 0 sampai dengan 1, sehingga label atau kelas pertama akan dianggap sebagai kelas 0 dan label atau kelas kedua akan dianggap sebagai kelas 1. Ketiga fungsi tersebut ditulis dalam persamaan di bawah. Nah, ini ada linear function S sama dengan W pangkat T X plus B. Kemudian ada sigmoid function
1/1 plus E pangkat A min A. Kemudian ada logistik function Y prediksi 1/1 plus E pangkat min W plus X plus B. Untuk menghasilkan logistik function baik, diperlukan nilai W dan B yang menyebabkan nilai loss seminim mungkin. Loss pada logistik regression dituliskan pada persamaan berikut. Loss sama dengan min Y aktual log Y prediksi plus 1 min Y aktual log 1 min Y prediksi. Kemudian pada bahasa pemrograman Python, logistik regression dapat dilakukan dengan menggunakan pustaka scikit-learn dengan menjalankan potongan kode berikut. Nah, ini adalah kode untuk logistik regression. Nah, perlu diingat, algoritma logistik regression merupakan algoritma klasifikasi dua kelas, sehingga ketika menggunakan data yang memiliki kelas lebih dari 2, dapat menggunakan skema pelatihan one versus rest. Nah, seperti yang secara otomatis diterapkan oleh pustaka scikit-learn. Selanjutnya metode klasifikasi. Yang kedua ada SVM, Support Vector Machine. SVM adalah salah satu algoritma klasifikasi dalam bidang pembelajaran mesin. Ide utama dari SVM adalah untuk menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua daerah keputusan dengan baik. Secara umum, SVM bekerja dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, fitur dari data dipetakan ke dalam ruang dimensi tinggi menggunakan fungsi kernel. Nah, di situ ada linear, polinomial, kemudian sigmoid atau radial basis function. Artinya, dengan menggunakan fungsi kernel akan dihasilkan fitur-fitur baru yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan, tidak lagi menggunakan fitur-fitur lama. Akan dihasilkan fitur-fitur baru yang akan digunakan untuk mengklasifikasi. Nah, tidak lagi menggunakan fitur-fitur lama. Nah, masing-masing fungsi kernel dirumuskan sebagai berikut. Ada kernel linear, ya, K, X, I, dan XJ. Kemudian ada kernel polinomial, KI, kemudian KJ, XJ. Dan ada kernel sigmoid, KI, X, kemudian KXI, KXJ, ada tan. Kemudian ada kernel radial basis function. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu mencari hyperplane terbaik yang memisahkan data yang telah dipetakan dalam ruang dimensi tinggi. Hyperplane terbaik dapat diperoleh dengan memaksimalkan jarak hyperplane dengan titik data terdekat atau support vektor. Ini adalah gambar SVM, ada jarak maksimum, kemudian ada hyperplane pemisah, ada support vektor. Nah, pada bahasa pemrograman Python, support vector machine dapat dilakukan dengan menggunakan pustaka scikit-learn. Nah, ini adalah gambaran potongan kode untuk SVM. Kemudian beberapa parameter dapat diubah ketika menggunakan SVM dari pustaka scikit-learn, antara lain pada tabel berikut. Nah, ini ada parameternya. Ada kernel, C, gamma, dan degree. Kemudian ada keterangannya dan ada contoh nilainya. Selanjutnya, klasifikasi selanjutnya ada decision tree. Decision tree atau pohon keputusan merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin yang mengklasifikasikan dengan mengambil suatu keputusan antara benar atau tidaknya suatu aturan. Kelebihan dari algoritma ini adalah input yang digunakan boleh berupa tipe data ataupun string, integer, float, boolean, dan lain-lain. Kemudian diilustrasikan secara sederhana pada gambar di bawah.
Nah, ini adalah gambar decision tree sederhana. Bagian paling puncak dari pohon keputusan adalah hari libur. Nah, disebut dengan root node. Bagian selanjutnya dari pohon keputusan adalah branch. Ya, pada gambar di atas digambarkan oleh node jam lebih dari 17. Nah, terakhir leaf merupakan node yang berisi kelas dari permasalahan yang diklasifikasikan. Salah satu cara membangun decision tree adalah dengan menggunakan perhitungan Gini impurity. Gini impurity untuk leaf dari decision tree dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Anda Gini impurity sama dengan 1 dikurangi probabilitas ya, 2 dikurangi probabilitas tidak. Selanjutnya ya, Naive Bayes classifier. Nah, Naive Bayes classifier adalah model probabilistik. Untuk klasifikasi terdapat dua model probabilistik, yaitu ada diskriminatif ya. Yang pertama ada diskriminatif model dan yang kedua ada generatif model. Nah, ini adalah rumus dari diskriminatif dan generatif model. Untuk menentukan kelas digunakan maksimum posterior klasifikasi, ada rule assign. Kemudian Naive Bayes classifier menerapkan Bayes rule PXC per PX, kemudian PX dan PC. Kemudian selanjutnya ada next ya. Selanjutnya yang kelima, klasifikasi yang kelima ada Canary-Snakebor. Metode Canary-Snakebor classifier. Metode Canary-Snakebor classifier menentukan kelas label dari suatu data uji berdasarkan label dari data latih sekitarnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari Canary-Snakebor. Canary-Snakebor, algoritma Canary-Snakebor sebagai berikut. Yang pertama menentukan nilai K, kemudian yang kedua menghitung jarak antara data baru terhadap semua training data. Kemudian yang ketiga mengidentifikasikan Canary-Snakebor. Kemudian yang keempat menentukan label atau kelas baru berdasarkan kelas Canary-Snakebor dapat menggunakan voting. Selanjutnya untuk karakteristik algoritma Canary-Snakebor dituliskan sebagai berikut. Yang pertama cocok untuk data numerik. Kemudian yang kedua mudah dipahami dan diimplementasikan. Kemudian Canary-Snakebor atau KNN merupakan lazy learner, tidak membangun model secara eksplisit. Kemudian penentuan label atau kelas baru membutuhkan computational cost yang cukup tinggi. Nah, jika perlu menentukan nilai K yang sesuai. Jika K terlalu kecil adalah sensitif terhadap noise. K terlalu besar, Canary-Snakebor mungkin mencakup data dari kelas lain. Selanjutnya, klasifikasi selanjutnya ada boosting algoritma. Boosting algorithm merupakan salah satu strategi dari Ensemble untuk mengubah suatu weak model menjadi strong model. Konsep ini adalah mengkombinasikan hasil prediksi dari setiap weak model untuk menjadi strong model dengan metode average atau weighted average dan Higher voting. Nah, terdapat beberapa tipe boosting algoritma. Yang pertama ada BOS atau adaptive boosting, kemudian yang kedua ada gradient tree boosting, kemudian yang ketiga ada SGBOS. Ini adalah ilustrasi gambaran tentang boosting algoritma. Ada model 1, model 2 sampai model keberapa. Nah, ini adalah tentang pemodelan klasifikasi ya. Di situ ada membangun skenario model ya, ada pembagian data, tren validasi, kemudian ada langkah eksperimennya seperti apa. Kemudian metode klasifikasi ya, ada logistic regression, kemudian ada yang kedua ada SVM, kemudian yang ketiga ada decision tree, kemudian yang keempat ada Naive Bayes, yang kelima KNN, dan boosting algorithm. Nah, itu adalah tentang pemodelan klasifikasi. Oke, demikian temuan pada kali ini. Oke, demikian atas materi yang dapat saya demikian materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.